Pemirsa, masih dalam rangkaian spesial Report Jokowi JK 365. Ya, rekan kami Rika Amru menyusuri jejak lokasi-lokasi bersejarah perjalanan Jokowi ke istana. Dan inilah dokumenter Jokowi Naik Tahta. Marunda di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara adalah bagian dari barisan pesisir di pantai utara Pulau Jawa. Sebuah kawasan yang mengingatkan kita tentang pesona maritim. Konon merupakan sumber kejayaan Nusantara di masa silam. Di sini tegak Rumah Si Pitung, yakni rumah panggung khas Betawi yang berdiri di atas tanah seluas 2.000-an meter persegi. Rumah Si Pitung adalah salah satu cagar budaya di Jakarta. Pitung adalah seorang jagoan yang kerap merampok dan hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Ya, Robin Hood Van Betawi. Alhasil Pitung menjadi buruan kelas kakap polisi kolonial Belanda di akhir abad ke-19. Aksi-aksi si Pitung terekam dalam surat kabar Hindia Olanda. Dan rumah si Pitung ini akan dikenang sebagai situs sejarah yang akan mengawali langkah seorang tokoh yang nantinya memimpin negeri ini. Ada acara yang gemebiar saat Jokowi mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dari PD Perjuangan pada 14 Maret 2014. Deklarasi Joko Widodo berlangsung sederhana dan ringkas. Disinilah Joko Widodo mengumumkan pencapresannya. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Deklarasi Joko Widodo dilakukan tanpa dihadiri petinggi PDI Perjuangan. Yang hadir hanya wartawan dan warga sekitar Marunda. Merdeka! 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 Perintah harian saya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan dan kejujuran dimanapun kalian berada. 1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi. Tidak. Jadi sebenarnya gini, seingat saya tanggal 12 itu ya, 12 Maret itu sudah Mbak Mega sudah memutuskan Jokowi. Sudah clear itu. Udah clear. Udah clear. Ya.
baru diumumkan tanggal 14 hari Jumat. Nah itu menurut hemat saya bukan hitung-hitungan. Dan Jokowi kebetulan juga pas ke Marunda. Ya, Marunda. Ada setting sedikit lah, politik ini kan butuh panggung gitu kan. Tampilnya Jokowi sebagai capres PDI Perjuangan mematahkan dugaan sebagian kalangan dan analis yang menyebut Megawati Soekarno Putri masih ingin maju sekali lagi dalam Pilpres 2014. Kalau sepengetahuan saya sebenarnya dari 13 Agustus 2013 itu Mbak Mega itu sudah bilang nanti Jokowi. Kira-kira itu. Tidak eksplisit. Tidak eksplisit. Tapi kira-kira simbol dan sinyalnya itu sudah ke sana. Sinyal awal itu sudah kira-kira 13 Agustus, sinyal kedua membacakan kutipan Bung Karno itu. Ya, Baru sebenarnya clear akan ke Jokowi itu kira-kira 26 Desember. Awalnya kan orang masih bicara Mbak Mega. 26 Desember itu inner circle paham akan ke Jokowi. Jokowi adalah penyimpangan dalam praktik politik Indonesia. Bukan petinggi partai politik, tapi popularitasnya tak bisa disaingi elit nasional yang sudah lebih dulu malang melintang di dunia politik. Hingga Maret 2014, hasil survei sejumlah lembaga menyebutkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Jokowi paling tinggi. Jokowi yang saat itu gubernur Jakarta hanya bisa disaingi oleh Prabowo Subianto. Ini semua, ke laut semua? Iya Pak, ini baru pulang Pak. Baru pulang. Oh, baru pulang. Iya, ini masih begini Pak. 9 April 2014, masa penentuan itu tiba. Hari pemungutan suara. Inilah hari penentuan kemana 186 juta pemilih memberikan suaranya. Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan PDI Perjuangan menang pemilu legislatif. 4. PDI Perjuangan jumlah perolehan suara sah 23.681.471. Persentase perolehan suara sah 18,95%. Dengan demikian, dengan ini saya menetapkannya. Meski perolehan suara PDI Perjuangan di bawah target, Jokowi efek dianggap memberi sumbangan tidak kecil bagi kemenangan partai ini. Peluang Jokowi untuk maju dan memenangkan Pilpres terbuka lebar.